Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, ada sebuah berita yang menarik, di mana Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menampar keras Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan, terlebih khususnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Selama ini kita ketahui bersama bahwa Partai Nasdem berkoar-koar soal perbaikan untuk perubahan. Tetapi dalam pidato singkat dari Bapak Presiden Joko Widodo, beliau menegaskan, beliau menggarisbawahi, dan beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin, yang setiap kali selalu diawali dengan nol. Seorang Presiden Joko Widodo tidak menginginkan hal itu terjadi. Presiden Joko Widodo menginginkan bahwa setiap pergantian kepemimpinan minimal ada tingkat keberlanjutan. Seandainya Joko Widodo sudah mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA, pemimpin berikutnya semestinya melanjutkan ke tingkat diploma, tingkat universitas, dan tingkat yang lebih tinggi. Itulah yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, saya mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Oh, begini. Ya, karena ada anggapan begini, kalau misalnya AHY dicalonkan jadi wapresnya Anies dan diterima, itu akan menguntungkan Demokrat dalam elektabilitas 2024 ini. PKS akan ketinggalan, Nasdem juga ketinggalan. Yang untung adalah Demokrat. Makanya ada kesan bahwa cawapres itu harus dari non-partai yang sama dengan Anies, yang gak ada kaitannya sama tiga partai koalisi ini. Jadi fair gitu. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, judulnya Amin Rais mewek mendengar ini. Dia kan yang selalu nyinyir, merendahkan dan menganggap remeh Presiden Jokowi. Padahal nggak sadar dia itu sebetulnya sedang menunjukkan kelemahannya ke publik. Karena pada akhirnya kan publik yang akan menilai siapa yang sebetulnya remeh itu, Jokowi kah atau Amin Rais. Apalagi kemarin the gang Amin Rais itu menginginkan untuk jihad, people power, turunkan Jokowi segala macam. Apaan? Analis itu sudah berbicara bahwa kesaktian Jokowi itu memang luar biasa. Coba kita dengarkan ya. Salah satu kesaktian dia, dan ini diakui oleh dunia, bukan hanya oleh Indonesia. Dan masyarakat Indonesia merasakan itu. Catat itu Mbak Amin ya.
Makanya mendengar ini Amin Rais mewek, dan kita akan baca beberapa komentar yang masuk terhadap video ini. Kita coba dengarkan ya. Nih keren-keren nih editan videonya. Kalian tau gak 3 kesaktian di luar nalar Mbah Jokowi? Ini dia. Pertama, entah apa yang terjadi di dalam diri Mbah Owi ini. Di periode late game masa jabatannya justru malah semakin OP cuy. Analis Mardi Gowowi juga pernah bilang bahwa para pemimpin dunia seperti Barack Obama atau yang lainnya, biasanya pengaruhnya mengalami penurunan di akhir masa jabatannya. Tapi tidak terjadi pada Mbah Owi ini. Wibawa beliau malah justru semakin kuat seperti yang terbaru ini ngeprank lewat jalan rusak di Lampung. Misi IKN yang terus dipush, beberapa skandal korupsi yang perlahan terkuak, dan berbagai manuver politik jenius yang lainnya. Kedua, keberanian Mbah Owi saat pergi ke Ukraina di tengah kondisi tegang, kemudian mengunjungi Kabupaten Duga, Papua yang dikatakan daerah berbahaya. Hal itu pasti membutuhkan konsep keberanian dan strategi keamanan yang tinggi cuy. Dimana ternyata salah satu rumus keberanian Mbah Owi ini adalah kepercayaan penuh dan doa yang diberikan oleh sang ibunda, yaitu Haja Sujiatmi Noto Miharjo yang sudah wafat pada tahun 2020. Ketiga, aura kewibawaan Mbah Owi ini sangat terasa kental di pemerintahan, di mana semua orang tunduk kepada beliau kecuali seorang bernama dia. Menurut saya, ide tentang kelanjutan itu jauh lebih penting bagi publik daripada perubahan. Kenapa gitu? Anda mau berubah dari 80% orang yang puas, kan aneh juga tuh. Ya, betul. Dikonfirmasi oleh survei mengenai kepuasan publik terhadap Jokowi kan setidaknya sekarang kan, Ya. setidaknya sekarang ini kalau kita lihat di survei, 80% orang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Tiba-tiba di tengah itu Anda mengatakan, kita harus berubah, kita harus berbeda dari Pak Jokowi. Gimana? Kan itu artinya Anda hanya menyasar 20% orang gitu loh kira-kira tuh ya kan. Ya itulah yang dilihat sekarang kan. Makanya kan dia cuma dapat 32% kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa bisa begitu tuh? Karena nggak laku isu perubahan itu, isu antitesa itu di tengah tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Beda kalau misalnya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 60%. Atau misalnya tingkat kepuasannya itu kayak zaman SBY pada periode yang sama, Ray. Ya, yang kedua. Iya, menjelang akhir periode kedua kan SBY itu 30%. Ya, turun drastis. Gitu. Iya, maka turun drastis. Sehingga orang butuh figur baru. Orang butuh figur yang berbeda. Perubahan itu jadi berbunyi gitu. Itu. Tapi kalau tingkat kepuasan orang pada kinerja pemerintah yang sekarang 80%, Anda menggaungkan perubahan, ya Anda memang mendapatkan sisanya itu. Yang Anda sasar itu yang 20% gitu loh. Bukan yang 80% gitu. Ini menurut saya faktor kelima. Ya, saya mendampingi Bapak ke luar negeri kan hampir selalu ya, hampir selalu. Tapi yang saya nggak bakal lupa itu adalah 2 kunjungan ke negara yang sangat khusus. Wah, Satu adalah kunjungan ke Afghanistan. Yang kedua adalah kunjungan kemarin ke Ukraina dan juga ke Rusia. Jadi ke Afghanistan itu saya masih ingat bom terus terjadi, meledak di Kabul. Sampai Bapak waktu itu kunjungannya itu kunjungan rangkaian. Jadi di pagi sebelum Bapak berangkat dari, kalau nggak salah dari Bangladesh, bom masih meledak. Oke, Bu. Jadi tiap kali bom meledak kita evaluasi, kita rapat dengan Komandan Pas Pampres, dengan Kepala Protokol Negara, kita evaluasi apakah masih lanjut atau tidak. Sampai bom terakhir meledak, saya ketemu dengan Bapak. Saya menghadap ke Presiden bersama dengan Komandan Pas Pampres. Saya sampaikan, ini ada bom baru saja meledak, posisinya ada di mana, lanjut atau tidak? Sampaikan, lanjut. Oke. Nah, pada saat Presiden menyampaikan lanjut, itu kan berarti tugas kami adalah mengamankan, baik mengamankan kunjungan dari sisi substansinya maupun mengamankan dari segi security-nya. Dan memang sebelumnya kita udah garap. Jadi proses sampai titik Bapak Presiden masuk ke Kabul misalnya, itu kan kalau ditarik ke belakang proses persiapannya, apalagi ke negara yang khusus seperti itu, persiapannya itu kan sangat luar biasa. Dan kita sangat dibantu karena kita punya teman yang banyak. Wow.
Kita punya teman yang banyak, tidak saja teman yang biasa, tetapi teman yang juga yang orang mikir lah pada saat itu ya, di titik itu. Misalnya, to make a long story short, ya kunjungan itu bisa berlangsung dengan aman, walaupun cukup pendek ya, di Kabul hanya 6 jam, tetapi kunjungannya itu adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan lancar. Demikian juga waktu Presiden berkunjung ke Kiev dan ke Moskow. Ke Kiev dalam situasi perang, persiapannya sangat luar biasa. Terus kemudian perjalanannya itu sendiri memakai kereta. Kita ambil base-nya di Polandia, naik kereta 12 jam. Jadi kalkulasi mengenai masalah security itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam muatan video tadi, kita sudah mendengarkan bersama-sama. Kita sudah menyimakkan bersama-sama bagaimana pidato singkat dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga kita mendengar tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh politik, tanggapan-tanggapan dari netizen tentang siapa itu Joko Widodo yang sebenarnya. Saudara, sebuah tamparan keras yang kita lihat dalam cuplikan pidato Presiden Joko Widodo tadi, ketika dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Ini adalah sebuah tamparan keras untuk orang-orang yang selama ini selalu menggaungkan tentang perubahan. Pertanyaan saya, perubahan seperti apa yang akan mereka lakukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Perubahan seperti apa yang akan mereka programkan untuk mengubah semua program-program kerja yang telah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Inilah Anies Rashid Baswedan. Inilah kelompok dari koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, ada Partai Demokrat, dan ada PKS. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya yakin dan percaya bahwa 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Joko Widodo sesuai dengan survei beberapa waktu yang lalu. Dan juga saya yakin dan percaya orang-orang yang tidak suka dengan Presiden Joko Widodo adalah orang-orang yang saat ini sedang sakit hati, yang mentalnya sudah rusak, yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah diperjuangkan dan dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Dan itu saya yakin dan percaya bahwa hanya ada segelintir orang. Kita, rakyat Indonesia, adalah bangsa yang tahu akan adab, bangsa yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan sudah selayak dan sepantasnya saya memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah masuk 80% itu, yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini kita mendengar bahwa di koalisi perubahan ada percecokan yang sangat luar biasa. Partai Nasdem dengan Partai Demokrat, Partai Nasdem dengan PKS, semuanya berdebat tentang siapa sosok yang akan mendampingi Anies Rashid Baswedan. Bahkan ada isu yang terbaru, saya mendengar bahwa Surya Paloh akan bertemu dengan Puan Maharani. Surya Paloh akan diskusi dengan Puan Maharani tentang pemilu 2024. Beberapa waktu yang lalu,
kita menyimak bersama, kita mendengar bersama bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah bertemu dengan Puan Maharani. Dan mereka pun berbicara hal yang sama, semuanya tentang pemilu 2024. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya secara pribadi malah berpikir bahwa di suatu hari nanti koalisi perubahan ini pasti akan bubar. Bubar datangnya dari Anies Rashid Baswedan. Bubar datangnya dari kader Partai Nasdem. Bubar datangnya dari koalisi perubahan itu sendiri. Ini sangat menarik karena akhir-akhir ini ketika kita menyimak perdebatan-perdebatan sengit yang terjadi di sesama koalisi perubahan membuktikan bahwa mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang tidak solid. Mereka sedang panik dan terlebih khususnya kepada Anies Rashid Baswedan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyimak cuplikan video di mana Anies Baswedan diwawancarai oleh wartawan, saya melihat ada kepanikan yang sangat luar biasa dari wajahnya. Ini membuktikan bahwa Anies Baswedan sedang tidak baik-baik saja. Anies Baswedan saat ini tidak berada di posisi yang nyaman. Anies Baswedan saat ini dengan rekam jejaknya di masa lalu membuktikan bahwa dia sedang berada di zona yang benar-benar membuat dirinya sangat tertekan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemirsa Sainai TV, mari tetaplah kita berpikir kritis, tetaplah kita berpikir waras, tetaplah kita menggunakan akal sehat dan suara hati kita. Saya yakin dan percaya bahwa pemirsa Sainai TV di pemilu 2024 nanti mampu untuk menentukan figur yang tepat, figur yang mampu, figur yang layak untuk menggantikan the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029. Salam waras untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.